Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan kultum dengan tema keseimbangan antara duniawi dan dunia akhirat dengan anggota Saya Priyanur Alvin, absen 3. Saya Marsha Rizky, absen 18. Saya Fahri Nur Arifin, absen 8. saya Narasatika Syarani, absen 23. Saya Sarah Aulia Putri Barenggat, absen 30. Saya Liva Bariza, absen 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Selawat serta salam tak lupa kami sanjungkan kepada Nabi besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku pembawa acara pada kultum kali ini akan membacakan susunan acara untuk kultum kali ini. Yang pertama, pembukaan. Lalu yang kedua, pembacaan dalil beserta artinya. Yang ketiga, penjelasan isi yang terkandung dalam dalil tersebut. Yang keempat, pembacaan kisah dan hikmah yang dapat diambil. Lalu yang kelima atau yang terakhir, penutupan. Sebelum saya lanjutkan acara selanjutnya, saya akan menjelaskan isi dari kultum yang akan kami bawakan pada kultum kali ini. Tema dari kultum yang akan kelompok kami bawakan adalah keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah mengatur bagaimana cara kita hidup di dunia yang baik dan benar, termasuk juga mengatur pentingnya keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagai orang Islam, kita harus mampu memilih mana yang terbaik untuk diri kita sendiri di dunia maupun di akhirat. Mengajar urusan dunia merupakan hal yang penting, namun akan lebih baik jika kita juga memikirkan urusan akhirat. Apabila segala kebutuhan dunianya terpenuhi, namun dia tidak pernah melakukan sedikit pun amal untuk akhiratnya, ia akan memperoleh kerugian yang sangat besar. Sebaliknya, kita juga tidak boleh setiap waktu hanya beribadah kepada Allah. Kita juga harus memikirkan bagaimana kehidupan di dunia ini. Maka, keduanya haruslah berjalan seimbang, yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan mengutamakan kepentingan akhirat. Acara yang kedua adalah pembacaan dalil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Acara yang ketiga adalah penjelasan isi yang terkandung dalam dalil tersebut yang akan disampaikan oleh Marsha Rizky. Turunan surah Al-Alaq dari ayat 14 sampai 19. Ayat 14-15 menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Dengan keimanannya mereka menyucikan diri, mereka selalu ingat kepada Allah dengan tunduk melakukan salat. Ayat 16 sampai 17 menjelaskan bahwa orang-orang kafir lebih mementingkan dunia daripada kepentingan akhirat. Padahal semestinya mereka memilih kesenangan akhirat sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenangan akhirat adalah kekal dan abadi, sedangkan kesenangan dunia hanyalah sementara. Ayat 18 sampai 19 menjelaskan bahwa kehidupan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir sudah Allah jelaskan pula dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Acara selanjutnya atau acara yang keempat adalah pembacaan kisah dan hikmah yang dapat diambil yang akan disampaikan oleh Sarah Aulia Putri dan Brian. Di kota besar ada seorang suami istri yang bernama Pak Agus dan Bu Santi yang hanya tinggal berdua. Mereka tinggal di sebuah kontrakan yang sangat kecil. Tetapi sepasang suami istri itu sangat baik dan sangat
rajin beribadah. Walaupun mereka kurang mampu, tapi mereka sering menolong orang yang sedang membutuhkan. Di kota besar ada seorang suami istri yang bernama Pak Agus dan Bu Santi yang hanya tinggal berdua. Mereka tinggal di sebuah kontrakan yang sangat kecil. Tetapi sepasang suami istri itu sangat baik dan sangat rajin beribadah. Walaupun mereka kurang mampu, tapi mereka sering menolong orang yang sangat membutuhkan. Dulu sebelum menikah dengan Pak Agus, Bu Santi adalah orang yang kaya. Tetapi setelah menikah dengan Pak Agus, Bu Santi harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun Bu Santi dijauhi oleh teman-temannya, tetapi beliau tidak peduli. Pak Agus bekerja sebagai pemulung, sedangkan Bu Santi menjual nasi dengan cara berkeliling. Suatu hari, ketika Pak Agus sedang memulung, ia melihat ada ibu-ibu yang sedang kecopetan. Dengan sigap Pak Agus menolong ibu-ibu itu dan Pak Agus berhasil menyelamatkan barang yang dicopet tersebut. Ibu itu sangat berterima kasih kepada Pak Agus karena telah menolong beliau. Karena Pak Agus telah menolong ibu itu, Pak Agus diberi sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Tetapi Pak Agus menolak karena ia ikhlas menolong ibu tersebut. Tetapi ibu tersebut memaksa Pak Agus agar menerima uang tersebut. Dan akhirnya Pak Agus menerima uang tersebut dan sangat berterima kasih kepada ibu itu. Pak Agus kembali ke rumah kontrakannya dan memberi uang itu kepada Bu Santi. Bu Santi sangat senang dan mereka memutuskan untuk membuka sebuah warung kecil di tepi jalan untuk menjual nasi. Karena mereka sudah membuka sebuah warung kecil, Pak Agus sudah tidak memulung lagi, tetapi membantu Bu Santi menjaga warung tersebut. Suatu hari, ada teman-teman Bu Santi. Pada saat sebelum Bu Santi menikah dengan Pak Agus, teman-teman Bu Santi mengolok-olok Bu Santi karena setelah menikah dengan Pak Agus, kehidupan Bu Santi malah berubah drastis. Yang sebelumnya kaya, sekarang harus banting tulang untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi Bu Santi harus sabar. Dia tahu bahwa takdir terus berputar dan Allah akan memberinya rezeki yang banyak pada waktunya. Suatu hari, ada seorang ibu-ibu yang sedang makan di warung Bu Santi. Ibu itu sangat suka masakan Bu Santi. Ia menawarkan kerjasama kepada Bu Santi. Bu Santi sangat bahagia. Ia menerima tawaran tersebut. Setelah beberapa bulan menjalin kerjasama, Bu Santi dan Pak Agus sekarang dapat membuka restoran sendiri. Bahkan mereka sekarang mempunyai 4 restoran besar di kota ini. Karena mereka sudah kaya, mereka sekarang tidak pernah sholat dan tidak pernah lagi membantu orang yang membutuhkan. Mereka sangat sombong, bahkan menghabur-haburkan uang hanya untuk berfoya-foya. Teman-teman Bu Santi yang dulu menghina Bu Santi, sekarang mereka ingin memanfaatkan kekayaan Bu Santi. Bu Santi dan Pak Agus telah tertutup matanya. Ia hanya mementingkan duniawi dan tidak memikirkan akhirat. Ia sekarang sangat jauh terhadap Allah. Suatu ketika, Pak Agus mendapat sebuah telepon bahwa ada pengkhianat di restoran mereka yang membawa semua uang restoran mereka. Dan sekarang Pak Agus sudah bangkrut karena ia dan istrinya sering berfoya-foya. Sekarang mereka sudah tidak mempunyai uang sama sekali dan mereka kembali seperti dulu, yaitu jatuh miskin. Mereka menyesal dan menyadari bahwa mereka hanya memikirkan duniawi dan tidak memikirkan akhirat. Mereka sangat menyesal dan meminta maaf kepada Allah.
Pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut yaitu walaupun kita miskin atau kaya, jangan pernah lupa karena kita kaya, kita hanya memikirkan duniawi, tetapi tidak memikirkan akhirat. Karena seharusnya duniawi dan akhirat harus seimbang. Acara yang terakhir adalah penutupan. Sekian, terima kasih karena telah melihat video dari kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.